Halo semuanya, Ave Neo Historia. Nah, oke, kali ini kita akan bahas lagi tentang materi di Perang Dunia. Nah, kali ini kita akan bahas Perang Dunia Kedua nih teman-teman. Nah, kemarin kan kita udah membahas tentang sejarah Perang Dunia Pertama. Nah, kita lanjutkan dengan materi Perang Dunia Kedua nih teman-teman. Nah, sebelum kita mempelajari Perang Dunia, khususnya di Perang Dunia Kedua, nah kita harus mempelajari tentang konsep-konsepnya terlebih dahulu nih. Nah, yang pertama kita harus mengetahui tentang pengertiannya, lalu sebab umum, sebab khusus, negara yang terlibat, jalannya perang dan dampaknya bagi Indonesia dan dunia nih teman-teman. Nah, pengertian dari Perang Dunia Kedua tuh apa sih, Kak? Nah, ternyata Perang Dunia Kedua nih hampir sama dengan Perang Dunia Pertama nih kawan-kawan. Nah, berbedanya Perang Dunia ini melibatkan dua blok yang saling bertentangan. Nah, yang berbeda dengan Perang Dunia Satu. Nah, di Perang Dunia Kedua terdapat pertentangan antara blok sekutu yang diisi oleh Uni Soviet, Prancis, Britania, dan Amerika Serikat dengan blok Aksis yaitu Jerman, Jepang, dan Italia nih teman-teman. Nah, penyebab umum dari Perang Dunia Kedua apa sih, Kak? Nah, penyebab umum dari Perang Dunia Kedua ternyata ada 4 poin nih teman-teman. Nah, yang pertama ada kegagalan dari Liga Bangsa-Bangsa. Yang kedua yaitu politik mencari kawan. Yang ketiga adanya perluasan wilayah atau ekspansi nih teman-teman. Nah, yang keempat yaitu adanya revenge idea atau politik balas dendam nih teman-teman. Nah, di kegagalan Liga Bangsa-Bangsa tuh faktornya apa sih, Kak? Kok bisa Liga Bangsa-Bangsa gagal menciptakan perdamaian dunia gitu? Nah, faktornya yaitu karena LBB gagal menciptakan kedamaian dunia, maka sebagian negara besar berpolitik memanfaatkan LBB untuk mencari keuntungan nih teman-teman. Jadi sebagian negara yang besar hanya mencari keuntungan melalui LBB ini nih. Nah, yang kedua yaitu sifat kental superioritas dan inferioritas negara-negara yang tergabung dalam LBB. Jadi ada negara yang kuat dan ada negara yang lemah nih teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu tidak memiliki kemampuan dalam merangkul negara-negara besar untuk bergabung dalam LBB nih teman-teman. Nah, contohnya seperti Amerika Serikat, karena Amerika Serikat pun keluar nih. Nah, yang selanjutnya yaitu LBB tidak memiliki peraturan yang mengikat dan sifat keanggotaannya sukarela nih teman-teman. Jadi dia nggak mengikat. Nah, yang kedua yaitu politik mencari kawan. Nah, pada saat di era Perang Dunia Kedua terdapat dua blok yang ada di era Perang Dunia Kedua nih teman-teman, yaitu ada blok poros. Nah, blok poros diisi oleh Jerman yang memiliki ideologi Nazisme dengan pimpinan Adolf Hitler dari partai NSDAP. Nah, yang kedua yaitu ada Italia, yaitu fasisme dipimpin oleh Benito Mussolini dari partai fasis. Nah, selanjutnya ada Jepang, yaitu ultranasionalisme, pimpinannya yaitu Kaisar Hirohito. Nah, di blok sekutu terdapat dua nih, yaitu demokrasi dan komunisme. Nah, di demokrasi ini terdapat Prancis, Britania Raya, Amerika Serikat, dan Belanda, serta Polandia. Nah, selanjutnya di komunis ada Uni Soviet. Nah, selanjutnya itu ada perluasan wilayah ekspansi. Nah, di zaman era Perang Dunia Kedua, ini perluasan wilayah ekspansi ini sedang besar-besarnya ya teman-teman. Nah, seperti Jerman mempunyai semboyan yaitu Lebensraum atau ruang hidup atau Jerman Raya juga. Nah, sedangkan Italia memiliki semboyan Italia Irredenta yaitu Italia yang diimpikan, serta Jepang yang memiliki semboyan Hakko-Ichiu yaitu kemakmuran bersama di Asia Timur Raya nih teman-teman. Nah, selanjutnya ada revenge idea, politik balas dendam. Nah, kalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama dan perasaan terhina dengan adanya perjanjian Versailles membuat Jerman ingin melakukan balas dendam dengan menjalankan politik yang bernama revenge idea nih teman-teman. Nah, Kak, kalau penyebab khusus dari Perang Dunia Kedua apa sih? Nah, ini ada penyebab khususnya nih, ada 3 poin utama nih teman-teman. Yang pertama adalah adanya invasi Jerman ke Polandia. Nah, lalu ada invasi Jerman ke Uni Soviet dan penyerangan kawasan Asia Pasifik oleh Jepang. Nah, invasi Jerman ke Polandia itu apa sih, Kak? Nah, invasi Jerman ke Polandia itu terjadi pada tanggal 1 September 1939 di kota Danzig. Polandia merupakan pemicu perang besar sejagat dunia ini, teman-teman. Jerman menegaskan bahwa kota Danzig bukanlah merupakan tujuan utamanya, namun merupakan sebuah proses dari memperoleh Rebensraum atau ruang hidup nih, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada invasi Jerman ke Soviet nih, teman-teman. Nah,
Jerman juga melakukan penyerangan terhadap Uni Soviet dengan melancarkan serangan Operasi Barbarossa pada bulan Juni 1941. Jerman mengira jika Uni Soviet dapat dikalahkan dengan satu serangan kilat atau dengan Blitzkrieg nih teman-teman. Namun nyatanya anggapan tersebut adalah salah besar teman-teman, karena serangan tersebut menyebabkan Uni Soviet dan Britania Raya mengibarkan bendera perang terhadap Jerman nih teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu adalah penyerangan ke kawasan Asia Pasifik oleh Jepang. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang melakukan penyerbuan tanpa peringatan ke pangkalan armada laut Amerika Serikat di Pearl Harbor di Kepulauan Hawaii. Nah, di situ juga Jepang menyerang Filipina yang saat itu dikuasai Amerika Serikat, dan juga menyerang Singapura, Malaya, dan Hong Kong yang saat itu dikuasai oleh Britania Raya. Tanpa butuh waktu yang lama, Amerika Serikat dan Britania Raya pun langsung menyatakan perang terhadap Jepang nih teman-teman. Nah, aliansi yang terlibat nih ada dua ya teman-teman, yaitu aliansi Axis dan Sekutu nih teman-teman. Nah, ini untuk mempermudah kalian mengingat aliansi Axis, ini di sini ada ada singkatan yaitu Roberto, Roma, Berlin, dan Tokyo. Nah, singkatan ini adalah ketiga ibu kota daripada negara ini nih teman-teman. Nah, Italia ibu kotanya Roma, Jerman ibu kota Berlin, dan Jepang ibu kota Tokyo. Jadi Roberto, Roma, Berlin, dan Tokyo nih teman-teman. Nah, pihak yang terlibat kalian bisa lihat di sini. Di sini bertambah Bulgaria, Romania, dan Hungaria. Serta di blok Sekutu terdapat Kanada, Yugoslavia, Uni Soviet, Australia, Belgia, Republik Cina. Sebenarnya masih banyak, cuman ini yang pentingnya aja ya teman-teman ya, yang inti dari yang ikut perang nih teman-teman. Nah, bagaimana sih jalannya Perang Dunia Kedua? Nah, terdapat 3 fase nih. Pertama ada fase awal, terus fase titik balik, serta fase di akhir nih teman-teman. Nah, di fase permulaan atau fase awal pada tanggal 1 September 1939, Jerman menyerang Polandia. Inggris dan Prancis mengumumkan perang kepada Jerman. Nah, inilah titik awal meletusnya Perang Dunia Kedua nih teman-teman. Nih, Jerman di sini menyerang menginvasi Polandia nih teman-teman. Nah, di sini juga ternyata Jerman telah memberlakukan perjanjian non-agresi antara Jerman dan Uni Soviet. Nah, mereka nih Jerman dan Uni Soviet ini saling bekerja sama untuk menginvasi Polandia nih teman-teman. Jadi setengah Polandia untuk Soviet dan setengah lainnya lagi untuk Jerman nih teman-teman. Nih seperti ini nih. Polandia diapit oleh dua kekuatan besar nih teman-teman, ada Uni Soviet dan Nazi. Nah, selanjutnya itu masih di fase permulaan. Pada tanggal 9 April 1940, Jerman melakukan serangan ke utara, yakni ke Denmark dan Norwegia, dan kedua negara ini pun dapat ditaklukkan oleh Jerman. Nah, selanjutnya pada bulan Mei 1940, Belanda dapat diduduki oleh Jerman, sehingga Ratu Wilhelmina mengungsi ke Inggris. Nah, selanjutnya Italia telah mengumumkan perang kepada Prancis dan Britania Raya, dilanjutkan dengan penyerbu Prancis pada bulan Juni 1940. Nah, pasukan Jerman pun bergerak menuju Prancis dan dapat mendudukinya nih teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat peta Prancis nih teman-teman yang telah diduduki oleh Jerman ya teman-teman. Jadi Prancis itu dibagi dua, ada wilayah zona penjajah, bukan zona okupasi, dan ada zona area bebas nih teman-teman. Nah, di sini negaranya bernama Vichy ya teman-teman ya. Sebenarnya ini adalah negara bonekanya Jerman nih teman-teman. Nah, selanjutnya di fase awal juga pada tanggal 27 September 1940, Jerman, Italia, dan Jepang bersatu dalam perjanjian 3 negara atau Roberto nih. Nah, pada tanggal 22 Juni 1941, dengan bantuan Finlandia, Rumania, Jerman menyerbu Uni Soviet. Padahal selama 18 bulan sebelumnya, Hitler telah mengadakan perjanjian dengan Uni Soviet tidak akan saling menyerang nih teman-teman. Nah, maksud dari perjanjian 3 negara ini apa sih? Nah, perjanjian 3 negara adalah perjanjian yang dilakukan oleh Italia, Jerman, dan Jepang. Bila mana salah satu mereka diserang oleh negara lain, maka salah satu dari mereka harus saling membantu nih teman-teman. Misal seperti Jepang sedang diserang oleh Amerika Serikat, maka otomatis Jerman akan mendeklarasikan perang kepada Amerika karena ini termasuk sekutu, karena Jerman termasuk sekutu dari Jepang nih teman-teman. Nah, seperti itu ya sebaliknya. Nah, selanjutnya masih di fase awal pada tanggal 7 Desember 1941 atau Judes Sepatu. Nah, ini harus kalian ingat ya, ini kita simplin aja nih jadi Judes Sepatu, 7 Desember 1941. Angkatan Laut Jepang menyerang pangkalan laut
Amerika Serikat yang berada di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii. Serangan inilah yang memicu keterlibatan Amerika Serikat secara langsung di dalam Perang Dunia Kedua. Nah, lalu Jepang pun memulai kampanye militernya di kawasan Asia Pasifik, dan ini yang mengawali keterlibatan Amerika di Perang Asia Timur Raya nih teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini ilustrasi Angkatan Laut Jepang ke pangkalan militer Pearl Harbor ya. Jadi dihancurin semua nih teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu di fase titik balik. Nah, dikarenakan Jerman telah melanggar perjanjian dengan Uni Soviet, maka Uni Soviet bergabung dengan blok sekutu nih teman-teman. Dan karena hal ini, blok sekutu sangat diuntungkan. Nah, kenapa sangat diuntungkan? Karena Uni Soviet nyatanya adalah negara yang sangat kuat nih teman-teman. Nah, Jerman akhirnya terdesak dalam pertempuran Stalingrad melawan Uni Soviet, sehingga Jerman mengalami kerugian yang besar, sehingga pertempuran Stalingrad menjadi pertempuran yang paling menentukan di front timur Eropa. Nah, selanjutnya terdesak ke Jepang pada pertempuran Laut Coral, dan kekalahan Jepang di pertempuran Midway menjadi titik balik dalam Perang Pasifik. Nah, yang ketiga yaitu adalah 4 kapal induk Jepang yaitu Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu pun tenggelam dalam pertempuran Midway ini teman-teman. Nah, selanjutnya itu tentara Jerman menderita kekalahan dalam pertempuran di El Alamein dekat Alexandria dari pasukan Britania Raya yang dipimpin oleh Robert Montgomery dan Alexander nih teman-teman. Nah, di sini termasuk di front Afrika ya teman-teman. Afrika. Ya. Nah, selanjutnya di fase titik balik juga terdapat operasi Overlord atau D-Day yang menjadi bagian operasi yang menjadi titik balik antara sekutu dengan Jerman yang telah menguasai Eropa Barat. Nah, operasi itu diluncurkan pada tanggal 6 Juni 1944 dengan pendaratan di Normandia atau dalam kurung Operasi Neptune, umumnya dikenal dengan D-Day, diawali dengan serangan 1.200 pesawat dari pasukan lintas udara yang mendahului serangan amfibi yang melibatkan lebih dari 5.000 kapal. Hampir 160.000 pasukan menyeberangi Selat Inggris pada tanggal 6 Juni dan lebih dari 2 juta pasukan sekutu di Prancis pada akhir Agustus, teman-teman. Nah, kalau kalian nih pengen banget ngeliat sensasi D-Day itu gimana, sensasi pendaratan di Normandia, kalian bisa cek di film Saving Private Ryan nih teman-teman. Karena film ini bagus banget ya. Karena aku udah nonton nih, aku kasih rating 9/10 nih teman-teman. Kalian harus nonton emang kalau kalian suka sejarah dan suka pertempuran yang ada di Eropa Barat nih teman-teman. Nah, di fase akhir, sejak Jerman dipukul mundur dari Stalingrad pada tanggal 19 November 1942 oleh tentara Soviet, Jerman harus keluar dari wilayah Soviet. Bahkan tentara Uni Soviet menyerbu Polandia dan daerah Balkan yang diduduki oleh Jerman nih teman-teman. Nah, secara berturut-turut, pasukan Uni Soviet berhasil merebut kembali wilayah Rumania, Bulgaria, sampai akhirnya Berlin pun terkepung pada awal April 1945 nih teman-teman. Nah, selanjutnya ternyata Hitler melakukan aksi bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri di bunker pada tanggal 30 April 1945. Nah, perang di Eropa pun berakhir dengan pendudukan Berlin oleh tentara Soviet dan Polandia dan penyerahan tanpa syarat Jerman pada tanggal 8 Mei 1945. Nah, pasukan Amerika Serikat kemudian pun berhasil menghancurkan Angkatan Laut Jepang nih. Jenderal MacArthur dan Laksamana Chester Nimitz secara berturut-turut berhasil menduduki Filipina pada tahun 1944, Iwo Jima dan Okinawa pada tanggal 1945. Selanjutnya pada tanggal 6 dan 9 Agustus, Amerika Serikat melancarkan 2 serangan kedua kota besar yang ada di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, secara resmi ya ini 14 Agustus Jepang udah kalah. Nah, secara resmi untuk de jure-nya ini Jepang menandatangani perjanjian di atas kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo pada 2 September 1945 nih teman-teman. Nah, kalian pasti berpikir apakah Amerika bersalah atas pemboman di Hiroshima dan Nagasaki nih? Mungkin kalian berpikir
Amerika nggak punya hati nih, dua kota di Hiroshima dan Nagasaki dibom nih, ternyata Amerika jahat banget. Nah, nyatanya tidak seperti itu nih teman-teman. Nyatanya pasukan Amerika Serikat telah memberikan kertas ultimatum terhadap Kekaisaran Jepang. Namun hal ini tidak dihiraukan oleh Kekaisaran Jepang, dan oleh karena itu hampir lebih dari 170.000 hingga 246.000 jiwa meninggal nih karenanya. Nah, berikut adalah isi dari surat ultimatum sekutu pada Jepang nih teman-teman. Nah, saya bacakan ya. Baca ini, bentar, kita pakai ini. Baca ini karena dapat menyelamatkan hidup Anda, kerabat Anda, dan teman Anda. Dalam beberapa hari ke depan, beberapa kota yang disebutkan di sisi sebaliknya akan dihancurkan oleh bom Amerika. Kota-kota yang berisi instalasi dan bengkel militer serta pabrik yang memproduksi barang-barang militer. Kami menggunakan alat klik militer atom yang digunakan untuk memperpendek perang yang tidak berguna ini. Namun sayangnya, bom tidak memiliki mata. Jadi sesuai dengan Angkatan Udara Amerika Serikat yang tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah, sekarang memberikan Anda peringatan ke kota-kota yang dinamai. Dan untuk menyelamatkan hidup Anda, Amerika tidak berperang melawan rakyat Jepang, tetapi bertempur melawan militer yang memperbudak rakyat Jepang. Perdamaian yang akan dibawa Amerika Serikat akan didapatkan secara gratis dari pihak militer, dan berarti akan muncul Jepang yang baru dan yang lebih baik. Anda dapat memilih perdamaian dengan pemimpin yang baru dan baik yang akan mengakhiri perang. Kami tidak bisa berjanji hanya kota tersebut yang akan kami serang, namun beberapa dari kota yang sudah kami sebutkan akan kami serang. Jadi perhatikan ancaman ini dan evakuasi mereka atau warga dari kota-kota tersebut secepatnya. Nah, sebenarnya dalam hal ini Amerika sudah memperingatkan warga-warga yang ada di kota yang telah disebutkan ya teman-teman, seperti Hiroshima dan Nagasaki, supaya untuk meninggalkan kota tersebut. Nyatanya masyarakat Jepang pun tidak menghiraukan hal tersebut nih teman-teman, dan akhirnya pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 terjadilah dua peristiwa besar, yaitu pemboman di Hiroshima dan Nagasaki nih teman-teman. Nah, selanjutnya perjanjian di era Perang Dunia Kedua. Terdapat beberapa perjanjian yang ada di era Perang Dunia Kedua nih. Nah, yang pertama ada Piagam Atlantik, yang kedua Perjanjian Yalta, yang ketiga Perjanjian Potsdam, yang selanjutnya ada Perjanjian Missouri, dan yang kelima ada Perjanjian San Francisco nih teman-teman. Nah, Piagam Atlantik itu apa sih Kak? Nah, Piagam Atlantik adalah sebuah deklarasi bersama yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Britania Raya Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin Delano Roosevelt di atas kapal kerajaan Britania Raya yaitu HMS Prince of Wales. Nah, ini harus diingat ya teman-teman, biasanya keluar nih di ujian. Nah, di perairan Samudra Atlantik, tepatnya di wilayah Newfoundland, Kanada. Nah, dalam Piagam Atlantik terdapat 8 poin penting nih mengenai tidak adanya lagi wilayah yang akan ditaklukkan oleh Amerika Serikat dan Britania Raya. Nah, pengaturan sebuah wilayah harus sesuai dengan kehendak masyarakat yang bersangkutan. Terus, hak untuk menentukan nasib sendiri, pengurangan rintangan perdagangan, memajukan kerjasama ekonomi dunia dan meningkatkan kesejahteraan sosial, lalu kebebasan berkehendak dan kebebasan dari kekhawatiran, menciptakan kebebasan di luar lepas, serta pelucutan senjata di seluruh dunia pasca perang. Nah, selanjutnya yaitu ada Perjanjian Yalta nih pada tanggal 4 Februari 1945. Konferensi Yalta atau Perjanjian Yalta adalah pertemuan yang diadakan negara-negara sekutu di semenanjung Crimea Uni Soviet. Yang hadir pada konferensi tersebut antara lain adalah Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, dan Joseph Stalin. Nah, konferensi ini menegaskan kembali tentang penyerahan tanpa syarat Jerman ke dalam 4 wilayah kependudukan nih teman-teman. Nah, jadi nih di sini Jerman terbagi-bagi nih teman-teman. Dapat 4 kependudukan. Nah, ini juga yang membuat terjadinya perang dingin nih teman-teman. Terjadi ada Jerman Barat dan Jerman Timur nih teman-teman. Nah, lanjut ada Perjanjian Potsdam yang dibuat pada tanggal 7 Juli dan 2 Agustus 1945 nih. Nah, Perjanjian Potsdam yang dihadiri Truman dari Amerika Serikat, Stalin dari Uni Soviet, dan Winston Churchill dari Britania Raya untuk menentukan nasib Jerman nih. Isi Perjanjian Potsdam antara lain Jerman dibagi menjadi 2 daerah pendudukan, yaitu Jerman Timur yang diduduki oleh Uni Soviet dan Jerman Barat yang diduduki oleh Amerika Serikat, Britania Raya, dan Prancis. Nah, kota Berlin di Jerman Timur dibagi menjadi 4 wilayah pendudukan. Berlin Timur dikuasai oleh Uni Soviet, sedangkan Berlin Barat diduduki oleh Amerika Serikat, Britania Raya, dan Prancis.
Nah, Jerman juga harus mengurangi angkatan perangnya nih. Nah, selanjutnya pengadilan bagi penjahatan perang, yaitu pengadilan Nuremberg. Nah, selanjutnya Jerman harus membayar ganti rugi perang. Nah, Danzig dan daerah Jerman sebelah timur Sungai Oder dan Nice diberikan kepada Polandia nih. Nah, selanjutnya ada perjanjian Missouri pada 2 September 1945. Setelah peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki, diadakan pertemuan antara sekutu yaitu Amerika Serikat dengan Jepang di kapal Missouri di Teluk Tokyo pada tanggal 2 September 1945 nih teman-teman. Nah, yang menghasilkan pernyataan penyerahan Jepang tanpa syarat kepada sekutu nih teman-teman. Nah, selanjutnya ada perjanjian San Francisco pada tanggal 8 September 1951. Perjanjian Missouri yang awalnya hanya bersifat sementara, kemudian disahkan pada perjanjian San Francisco pada tanggal 8 September 1951. Uni Soviet tidak ikut menandatangani perjanjian ini sehingga tidak mengakuinya nih teman-teman. Nah, perjanjian San Francisco ini berisi sebagai berikut nih. Pulau Jepang di bawah pengawasan Amerika Serikat. Kepulauan Kuril dan Sakhalin Selatan diserahkan kepada Uni Soviet, sedangkan Manchuria dan Taiwan akan diberikan kepada Republik Cina. Nah, tokoh fasis akan diadili sebagai penjahat perang dan harus dihukum di bawah pengawasan internasional. Lalu Jepang harus membayar kerugian perang kepada sekutu. Nah, di sini bisa kita lihat ya ilustrasi Perdana Menteri Shigeru Yoshida dan anggota deklarasi Jepang ketika menandatangani perjanjian San Francisco nih. Nah, pasti di setiap perang dunia mempunyai dampak nih ya, walaupun dampaknya kecil, dampaknya besar, dampak di bidang politik, di bidang sosial, di bidang ekonomi. Nah, kita akan membahas satu-satu nih teman-teman ya, apa aja ya ini. Dari perjanjian bidang politik dulu ya teman-teman. Nah, di bidang politik munculnya negara adidaya baru sebagai kekuatan besar dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, selanjutnya munculnya dua kekuatan besar tersebut menyebabkan terjadinya lanjutan yaitu dinamakan perang dingin nih teman-teman atau Cold War. Nah, selanjutnya munculnya proxy war atau politik pecah belah yang dibuat oleh kedua kekuatan besar tersebut nih teman-teman. Negara yang menjadi korban contohnya misal Korea, jadi Korea Utara dan Selatan, dan Jerman Barat dan Jerman Timur, serta Vietnam, ada Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Nah, lepasnya negara jajahan yang kemudian berhasil merdeka, contohnya Indonesia, Malaysia, Mesir, Korea, Singapura, dan India. Nah, ini termasuk dampak positif nih teman-teman karena lepasnya negara jajahan membuat Indonesia bisa merdeka nih teman-teman. Nah, selanjutnya gagalnya Liga Bangsa-Bangsa untuk mencegah adanya perang pasca Perang Dunia Pertama. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan digantikan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa nih. Nah, selanjutnya muncul dan berkembangnya politik mencari aliansi nih atau kawan, dibentuknya berdasarkan kepentingan bersama. Contohnya seperti NATO, SEATO, dan NATO nih teman-teman. Sebenarnya ada ASEAN juga ya teman-teman. ASEAN. Nah, lanjut. Di bidang ekonomi, nah kondisi ekonomi di dunia itu mengalami kekacauan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti hancurnya sarana dan prasarana, penunjang ekonomi dan biaya untuk keperluan perang. Pasca Perang Dunia Kedua, berkembangnya sistem perekonomian liberal, komando, dan campuran. Dan banyak negara yang bangkrut akibat perang, kecuali Amerika Serikat. Dan negara ini muncul sebagai penanaman modal dengan berbagai programnya nih teman-teman. Seperti Marshall Plan, Truman Doctrine, Colombo Plan, dan Point for Truman. Nah, selanjutnya itu ada perlombaan industri untuk menciptakan senjata baru dengan teknologi paling maju masih berlanjut, yakni Amerika Serikat dengan Uni Soviet teman-teman. Nah, ini ilustrasi lomba antariksa antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Selanjutnya di bidang sosial, PBB membentuk United Nations Relief Rehabilitation Administration atau UNRRA yang diharapkan dapat membantu penduduk yang menjadi korban dari Perang Dunia Kedua nih. UNRRA memiliki tugas sebagai berikut. Nah, yang pertama mendirikan rumah sakit, yang kedua memberikan makanan orang yang terdampar, yang ketiga mengerjakan kembali tanah yang telah rusak, dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengurus pengungsi serta keluarganya nih teman-teman. Nah, selesai pembahasan kita tentang Perang Dunia Kedua nih teman-teman. Nah, gampang kan? Jadi sebenarnya Perang Dunia Kedua nih nggak beda jauh dengan Perang Dunia Pertama nih teman-teman. Cuman ada beberapa poin yang emang berbeda nih dari Perang Dunia Pertama dengan Kedua. Nah, oke, sampai sini aja. Jika kalian ingin bertanya, kalian bisa DM aku di Instagram pribadiku yaitu mpaturiski. Oke, mungkin sampai sini aja. Dan
Kalian bisa tanya-tanya tentang materi lain yang akan ku bahas nanti. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.